Pemerintah Arab Saudi mencabut hampir semua pembatasan terkait COVID-19. Aturan seperti menjaga jarak, memakai masker hingga karantina bagi pendatang pun dihapus. Beribadah umroh maupun haji ke Tanah Suci Mekah sepertinya tidak akan lagi disertakan dengan sejumlah aturan untuk menghambat penularan COVID-19. Pemerintah Arab Saudi resmi mencabut aturan pelaksanaan protokol kesehatan. Bahkan para pendatang tidak lagi wajib menjalani karantina dan melampirkan hasil tes PCR negatif COVID-19 pada saat kedatangan. Arab Saudi tidak mewajibkan lagi PCR atau antigen kedatangan bagi seluruh wisatawan atau jamaah umroh yang masuk ke Saudi. Selain itu juga ada beberapa kebijakan prokes ya, seperti saf dalam sholat, dalam masjid itu juga sudah ditiadakan, baik di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga masjid-masjid lainnya. Tentang masker dan juga social distancing juga sudah diperlonggar lagi. Pengumuman ini diumumkan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi dan berlaku mulai 5 Maret. Keputusan ini juga mencabut aturan jaga jarak di semua tempat, termasuk tempat-tempat ibadah di Arab Saudi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, mulai besok pemerintah menetapkan bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang memasuki Bali. Jelang diberlakukannya aturan tersebut, Pemprov Bali menggencarkan vaksin tahap 3. Pemerintah menguji coba masuk Bali bebas karantina dan memberlakukan visa on arrival bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Semua PPLN cukup menunjukkan bukti yang telah divaksinasi COVID-19 lengkap beserta booster dan hasil PCR negatif COVID-19. Kebijakan ini dimulai Senin 7 Maret 2022. Jelang diberlakukan, pemerintah menggencarkan vaksin booster bagi masyarakat Bali. Dari 9 kabupaten di Provinsi Bali, Kabupaten Badung dan Denpasar yang telah melebihi batas maksimal pemberian booster. Sementara kabupaten lainnya masih di bawah 20%. Jadi komitmen saya adalah dalam 1 minggu ini 30% untuk vaksin pusat di seluruh Bali harus tercapai. Dan ini harus dikerjakan secara bersama-sama oleh Bupati Wali Kota sampai jajaran desa dan desa adat bersama seluruh komponen masyarakat untuk bergotong royong menegakkan pariwisata Bali demi percepatan pemberian pariwisata. Sejak pandemi COVID-19, perekonomian Bali terpuruk. 2 kebijakan baru ini disambut baik pelaku pariwisata di daerah. Kebijakan bebas karantina dan visa on arrival sementara hanya berlaku bagi wisatawan dari 23 negara. Penerapan 2 kebijakan ini diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi di Pulau Dewata. Dari Klungkung dan Badung, Bali, I Gede Juli, I Gusti Bagus, iNews melaporkan. 9 warga negara Indonesia asal Binjai, Sumatera Utara masih terjebak di Ukraina. Keluarga cemas dan meminta pemerintah Indonesia segera memulangkan mereka. Ini saya ingin menyampaikan, kami warga negara Indonesia, khususnya bagi Sumatera Utara, warga Binjai Sumatera Utara, memohon kepada pemerintah Indonesia tolong bantu kami untuk evakuasi kami dari Ukraina, tepatnya di Chernihiv. 9 warga negara Indonesia asal Binjai, Sumatera Utara masih terjebak di kota Chernihiv, Ukraina. Mereka adalah pekerja di sebuah pabrik plastik sejak 2018 lalu. Ke-9 WNI ini mengaku ketakutan menghadapi invasi Rusia dan memohon segera dievakuasi. Keluarga WNI di Binjai mengaku khawatir dan mendesak pemerintah Indonesia segera memulangkan ke-9 WNI dari Ukraina. Mereka masih baik-baik aja, cuman kan dalam keadaan yang mengkhawatirkan ya gitu. Jadi ya mereka bilangnya semua bilang baik-baik aja, aman-aman aja, sedangkan saya melihat di berita sudah hancur lebur gitu kan Pak. Jadi kayak mana saya pasti ya kecemasan, kekhawatiran saya ada gitu. Saya berharap bahwasannya KBRI semalam itu bergerak cepat gitu. Sebelumnya pemerintah Indonesia telah memulangkan 80 warga negara Indonesia beserta 3 warga negara asing dari Ukraina ke tanah air. Setibanya di Indonesia, seluruh WNI langsung dikarantina. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal, iNews melaporkan.